Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleh sekalian? Ya, semoga hari ini anak soleh dan soleh sekalian semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, pada hari ini kita masuk di pelajaran tematik dengan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, pada hari ini muatan pelajaran kita yaitu matematika. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami sifat pertukaran pada perkalian. Ya, nanti siswa mampu memahami bagaimana sifat pertukaran pada perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Perhatikan soal cerita berikut ini. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Ya, jadi di sini Beni memiliki 10 ekor anak ayam yang mana nantinya akan dikelompokkan. Nah, yang pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Nah, jadi dari 10 anak ayam yang dimiliki Beni akan mengelompokkannya di kandang, yang mana tiap kandang berisi 2 ekor anak ayam. Sehingga pertanyaannya, berapa kandang yang dibutuhkan Beni? Jadi berapa kandang yang dibutuhkan oleh Beni? Yang mana tiap kandang itu nanti berisi 2 ekor anak ayam. Ya, jadi penyelesaiannya yaitu, nah, perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 5 kotak, yang artinya 5 kotak ini 5 ruangan. Nah, yang mana tiap kotak itu berisi 2 ekor anak ayam. Ya, sehingga penulisan lambang bilangannya seperti berikut ini. 5 dikali 2, artinya 5 ruangan dikali 2 anak ayam. Nah, sama dengan 10. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi dari 10 anak ayam, tiap ruangan itu berisi 2 ekor ayam, sehingga Beni membutuhkan 5 ruangan untuk mengisi keseluruhan anak ayamnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5. Nah, kalau tadi Beni mengisi tiap ruangan dengan 2 ekor anak ayam, sekarang Beni ingin mengisi tiap ruangan dengan 5 ekor anak ayam. Nah, sehingga berapa ruangan yang dibutuhkan Beni? Jawabannya adalah 2 ruangan. Ya, perhatikan gambar berikut ini, ada 2 kotak, yang mana tiap kotak berisi 5 ekor anak ayam. Nah, sehingga penulisan lambang bilangannya seperti berikut. 2 dikali 5, artinya 2 ruangan dikali 5 ekor anak ayam. Nah, sama dengan 10. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa perkalian itu memiliki sifat pertukaran. Artinya walaupun bilangannya ditukar seperti 5 dikali 2 atau dibalik 2 dikali 5, itu hasilnya akan tetap sama, yaitu 10. Nah, jadi inilah sifat perkalian, yaitu pertukaran. Nah, meskipun bilangannya ditukar atau dibalik, hasilnya akan tetap sama. Nah, seperti itu ya, sifat pertukaran dalam perkalian. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan soal cerita berikut ini. Beni memiliki 10 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago ke dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, jadi di sini Beni memiliki 12 ayam jago, yang mana nantinya 12 ayam jago ini akan dikelompokkan oleh Beni. Nah, yang pertama, Beni memasukkan 6 ekor ayam jago ke dalam tiap ruangan di kandang. Nah, jadi
di sini Beni ingin memasukkan ayamnya itu tiap ruangan berisi 6 ekor ayam jago. Nah, penulisan lambang bilangannya yaitu seperti berikut ini. Silakan perhatikan gambar. Terdapat 2 kotak, yang mana artinya 2 kotak ini 2 ruangan, yang mana tiap ruangan berisi 6 ekor ayam jago. Nah, sehingga penulisan bilangannya yaitu 2 dikali 6. Nah, 2 artinya 2 kotak atau 2 ruangan dikali 6 ayam jago. Nah, sama dengan 12. Nah, kemudian yang kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam menjadi 2 ekor. Nah, jadi kalau tadi tiap ruangan berisi 6 ekor, sekarang Beni ingin memasukkan tiap ruangan dengan 2 ekor ayam jago. Nah, sehingga penulisan lambang bilangannya seperti berikut ini. Ya, jadi penulisan lambang bilangannya 6 dikali 2, artinya adalah 6 ruangan dikali 2 ekor ayam jago. Ya, perhatikan gambarnya, itu terdapat 6 ruangan, artinya 6 kotak, yang mana tiap kotak itu berisi 2 ekor ayam jago. Sehingga penulisan bilangannya itu 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, di sini bisa dilihat lagi kan bahwa perkalian 2 dikali 6 itu atau dibalik 6 dikali 2 itu hasilnya tetap sama, yaitu 12. Sifat pertukaran tadi, sifat pertukaran dari perkalian. Ya, jadi meskipun bilangannya dibalik atau ditukar, itu hasilnya akan tetap sama, yaitu 12. Ya, 2 dikali 6 12, ataupun 6 dikali 2 sama dengan 12 juga. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan gambar berikut ini lagi. Ya, Beni di sini memasukkan anak induk ayam. Nah, sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, jadi Beni menemukan telur. Nah, dia berpikir bagaimana telur-telur tersebut akan disimpan ke beberapa tempat. Nah, kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nah, yang pertama, ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Nah, gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Ya, A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, jadi keterangannya yaitu Beni di sini mengumpulkan 20 telur. Nah, nantinya dari 20 telur itu Beni akan memasukkannya ke dalam 5 kotak. Nah, sehingga pertanyaannya berapa telur tiap kotak? Ya, berapa telur yang akan dimasukkan Beni tiap kotaknya? Nah, kotaknya itu ada 5, jumlah keseluruhan telur itu ada 20. Nah, berarti tiap kotak itu berisi berapa telur? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, mari kita jawab bersama ya. Jadi tiap kotak itu berisi 1, 2, 3, 4. Ya, jadi tiap kotak itu nantinya akan berisi 4 telur. Ya, karena ada 5 kotak. Tuh, 2 di kotak kedua lagi ya. 3, 4. Nah, kemudian kita masukkan lagi telur di kotak ketiga. 1, 2, 3, 4. Nah, kotak keempat lagi 1, 2, 3, 4. Ya, 1 di kotak kelima, 2, 3, dan 4. Sehingga semua 20 telur Beni tadi itu sudah dimasukkan ke dalam 5 kotak dengan sama rata. Nah, jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan seperti berikut ini. 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya, jadi begitu ya anak soleh. Nah, jadi Beni memiliki 20 telur. Kemudian yang mana 20 telur ini nantinya akan dikelompokkan ke dalam 5 kotak, yang mana tiap kotak itu berisi
4 telur sehingga tiap kotak sama rata isinya, sama-sama berisi 4 telur. Nah, jadi untuk lambang bilangannya yaitu 5 dikali 4, artinya 5 kotak dikali 4 butir telur sama dengan 20. Nah, kemudian B, jika telur ia simpan pada 4 kotak. Nah, kalau tadi Beni memasukkan dalam 5 kotak, sekarang jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi Beni memasukkan 4 telur ke dalam 5 kotak, sekarang Beni ingin memasukkan telur-telur tersebut ke 4 kotak saja. Nah, jadi dalam hal ini tiap kotak nantinya akan berisi berapa telur? Ada yang bisa jawab? Ya, mari kita jawab bersama ya. Tiap kotak berisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi nantinya tiap kotak itu akan berisi 5 butir telur. Nah, kita masukkan dulu ke kotak yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kotak keempat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkaliannya dari penyimpanan telur Beni, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Ya, kalau tadi di bagian A Beni memasukkan telurnya ke dalam 5 kotak sehingga tiap kotak berisi 4. Nah, di bagian B Beni menyimpan telurnya ke dalam 4 kotak saja, yang mana tiap kotak itu berisi 5. Dalam hal ini artinya kalau misalkan kita ingin tulis lambang bilangannya yaitu 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Ya, jadi di sini sifat pertukaran ya, 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5 ditukar. Tapi hasilnya itu tetap sama, yaitu 5 kali 4 berapa? Tadi ya 5 kali 4 atau 4 kali 5 itu sama dengan 20. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Ya, bantu Beni menyelesaikan permasalahannya. Nah, A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, jadi di sebuah peternakan itu ada 6 kandang domba. Nah, tiap kandangnya itu berisi 10 ekor domba. Nah, ada yang tahu bagaimana lambang penulisannya? Ya, jadi kita kerjakan bersama lagi ya. Nah, untuk penulisan lambang bilangannya 6 kandang artinya dikali berapa? Ya, benar sekali, dikali 10 ekor domba. Nah, untuk perkaliannya ini kita sudah pelajari kemarin. Untuk perkalian yaitu 6 kali 10 itu sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 sampai ditambah sebanyak 10 kali. Ya, jadi 6 ditambah sebanyak 10 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya adalah 60. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Ya, berapa isi domba di tiap kandang? Nah, kalau tadi di A itu kandangnya hanya 6. Nah, kemudian di B kandangnya ditambah sehingga kandangnya menjadi 10. Nah, tiap kandang ini berisi berapa domba? Ya, kalau tadi di bagian A itu 6 kandang berisi 10 domba. Nah, apabila kalau 10 kandang itu berisi berapa domba? Nah, untuk penulisan lambang bilangannya seperti berikut. 10 artinya 10 kandang domba itu dikali 6 domba ya. Jadi kalau misalkan ada 10 kandang domba, nah tiap kandang itu nantinya akan berisi 6 ekor domba.
ya sama dengan 60. Ya, di sini pertukaran ya. Kita sudah pelajari tadi 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Ya, jadi hasilnya itu sama-sama 60. Ya, 6 kali 10 atau 10 kali 6 itu sama dengan 60. Pertukaran. Ya. Kemudian yang C, 6 kali 10 sama dengan 10 dikali 6. Ya, seperti itu ya. Jadi harus diingat lagi, perkalian itu memiliki sifat pertukaran. Artinya meskipun bilangannya ditukar atau dibalik, itu hasilnya akan tetap sama. Ya, seperti yang berikut ini. Ya. 6 dikali 10 itu kan 60. Sama juga dengan 10 dikali 6. Ya, hasilnya itu tetap 60. Ya, itulah sifat pertukaran dari perkalian. Nah, semoga anak soleh dapat memahami ya. Ya, nanti kalau misalkan anak soleh ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya di grup kelas. Ya, baik, untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi materi tematik di esok hari. Nah, baik, kita tutup pertemuan pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi robbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.